mana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PIP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik tema 1 hidup rukun kelas 2 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar tentang hidup rukun ini ya. Yang pertama, ini ada gambar menceritakan ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Terus lanjut ada gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar yang menceritakan hidup rukun Udin dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Nah, ini gambar yang ketiga anak-anak. Ini adalah gambar yang menceritakan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Terus ada gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini adalah menceritakan hidup rukun di dalam bermasyarakat. Nah, nantinya akan ada 4 subtema yang kita pelajari di tema 1 ini ya anak-anak. Kita lanjut ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Mereka saling membantu melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, Udin membantu kakaknya merapikan buku. Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar menggambarkan bahwa ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, sekarang kita baca dulu. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, jadi di sini ayah dan ibu sangat menyayangi Mutiara dan Udin. Ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin ya anak-anak. Nah, pertanyaan sekarang. Adakah kata-kata dari bacaan tadi yang anak-anak baca yang tidak diketahui artinya? Tadi ada kata buah tangan. Terus ada buah hati. Nah, apakah arti dari buah tangan dan buah hati ini? Nah, buah tangan dan buah hati ini adalah ungkapan. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, ungkapan itu artinya apa? Ada yang tahu anak-anak ungkapan itu apa? Nah, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Itu arti ungkapan ya anak-anak. Nah, jadi setiap ungkapan itu ada artinya ya anak-anak. Nah, tadi ada buah tangan, bukan artinya tangan kita berbuah atau tangan kita ada buahnya. Tidak anak-anak. Artinya ini adalah oleh-oleh. Terus tadi ada buah hati, bukan artinya hati kita berbuah atau hati kita ada buahnya. Tidak, artinya buah hati ini adalah anak atau anak kesayangan. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Ungkapan itu ada artinya. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai contoh kalimat yang ada ungkapannya ya anak-anak. Yang pertama, ayah pulang kerja membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang membawa oleh-oleh. Terus kalimat yang kedua, Udin adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Udin adalah anak dari orang tuanya atau anak kesayangan dari orang tuanya. Nah, itu tadi tentang ungkapan ya anak-anak. Jadi ungkapan itu belum memiliki arti sebenarnya, tetapi memiliki arti yang lain. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai gambar percakapan antara ayah, Udin, dan Mutiara.
Anak-anak sekarang diminta untuk melanjutkan percakapan ini. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira apa jawaban Udin dan Mutiara ya anak-anak? Apakah di antara anak-anak ada yang tahu? Apakah mungkin Udin akan menjawab, "Hore, Udin dapat oleh-oleh"? Apakah Mutiara akan menjawab atau berteriak, "Hore, Mutiara juga dapat oleh-oleh"? Nah, apakah mungkin di antara anak-anak ada yang mempunyai jawaban yang berbeda dengan Bapak? Nah, kalau punya, coba kalian lengkapi percakapan ini. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, ini adalah gambar rak buku ya anak-anak. Setelah itu perhatikan susunan buku di dalam rak tersebut. Nah, ini bukunya sudah tersusun rapi anak-anak di dalam rak. Nah, berapakah banyak buku di dalam rak tersebut? Nah, sekarang bagaimana cara mudah untuk menghitung jumlah bukunya? Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung jumlah buku di dalam rak ini ya anak-anak? Nah, supaya lebih gampang untuk menghitungnya, Udin dan Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut yang ada di dalam rak. Nah, tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Itu artinya satu kelompok sama dengan 1 puluhan, atau satu kelompok buku ini ada 1 puluhan, atau jumlahnya 10 buku. Kalau ada 5 kelompok buku atau 5 tumpuk buku, berarti itu jumlahnya 50-an atau sama dengan 50. Nah, di sini sekarang ada tumpukan bukunya Mutiara. Setiap tumpukan buku ini berisi 10 buku. Nah, sekarang ada 5 tumpuk, 1, 2, 3, 4, 5. Tumpukan pertama ada 10, tumpukan kedua juga ada 10, tumpukan ketiga juga ada 10, tumpukan keempat juga ada 10 buku, dan tumpukan kelima juga ada 10 buku. Jadi jumlah seluruhan buku ini adalah 50 buku. Nah, ini di sebelahnya juga ada tumpukan buku yang hanya jumlahnya 7 ya anak-anak. Jadi kalau ditambahkan tumpukan buku yang 50 ini ditambahkan dengan 7, jadi jumlah buku keseluruhannya adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini Bapak mempunyai gambar tumpukan buku ya anak-anak. Ingat, di setiap tumpukan buku ini ada 10 buku. Kita hitung berapa tumpuk buku ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah keseluruhan buku ini adalah 70-an atau 70 ya anak-anak, karena di setiap tumpukan ini atau kelompok ini ada 10 buku. Nah, di sebelahnya lagi ada tumpukan buku, tetapi ini jumlahnya hanya 7 ya anak-anak. Jadi kalau ditambahkan tumpukan kelompok buku ini ditambahkan dengan ini, menjadi jumlah banyak semua bukunya adalah 70-an atau 70 ditambah 7 itu sama dengan atau menjadi 77 buku. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak perhatikan buku di dalam rak. Nah, ini ada buku ya anak-anak di dalam rak ini. Kelompok buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini Bapak mengelompokkan buku-buku di dalam rak ini menjadi 10 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di setiap satu kelompok buku itu isinya ada 10. Maksudnya begini ya anak-anak. Di setiap kelompok ini ada 10 buku. Nah, jika ada 10 kelompok buku, jadi jumlah buku keseluruhannya itu ada 100. Nah, di mana Bapak dapat 100? Mari kita hitung bersama-sama. Jadi caranya begini ya anak-anak. Kita sudah mengetahui bahwa satu tumpukan buku ini isinya 10 buku. Kita tinggal menjumlahkannya saja ya anak-anak. 10 buku ditambah 10 buku dapat nilai 20. Nah, setelah itu 20 ini kita tambahkan dengan satu kelompok buku ini yang isinya 10. Jadi dapat 30. Nah, setelah itu 30 ini kita tambahkan lagi dengan satu kelompok buku ini yang isinya 10. Kita dapat 40.
Setelah itu kita tambahkan lagi 40 ini dengan satu kelompok buku ini, dapat 50. Setelah itu kita tambahkan lagi 50 buku ini dengan satu kelompok ini. Satu kelompok ini isinya 10. Jadi 50 ditambah 10, jadi kita dapat 60. Langkah selanjutnya sama. 60 buku ini ditambah dengan satu kelompok ini yang isinya 10. Jadi 60 ditambah 10, jadi kita dapat nilai 70. Setelah itu 70 buku ditambah lagi dengan satu kelompok yang isinya 10. Di 70 ditambah 10 buku, jadi dapat nilai 80. Nah, 80 ini lagi ditambahkan dengan satu kelompok buku atau satu tumpuk buku ini yang jumlahnya 10, jadi dapat 90. Setelah itu 90 ini ditambahkan dengan kelompok tumpukan buku yang terakhir yang jumlahnya 10 juga, jadi kita dapat nilai 100 ya anak-anak. Jadi ternyata ada 10 tumpuk buku ini, artinya rak buku berisi 100 buku. Ngerti kan anak-anak? Paham ya? Baik anak-anak, sekarang anak-anak amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, di sini ada gambar satu kubus ya anak-anak. Satu kubus ini digambarkan menjadi kubus satuan. Nah, jika ada kubus yang panjang begini, di mana isinya 10 kubus satuan digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Maksudnya begini anak-anak. Di satu kubus ini dinamakan satu kubus satuan. Nah, jika ada 10 kubus, maka digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Yang ini namanya satu kubus puluhan ya anak-anak. Kalau yang satu ini namanya satu kubus satuan. Baik, selanjutnya sekarang anak-anak perhatikan gambar kubus ini ya anak-anak. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, di sini ada 10 gambar kubus puluhan ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kubus puluhan ini bisa digambarkan dengan satu kubus yang jumlahnya 100. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Ini adalah kubus ratusan, di mana kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Artinya begini, di gambar kubus ratusan ini terdapat 100 kubus satuan. Begitu ya anak-anak. Di gambar kubus ratusan ini terdapat 100 kubus satuan. Berikutnya sekarang anak-anak hitung di sini di gambar kubus ini ada berapa kubus satuan ya anak-anak. Sekarang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 8 kubus satuan atau 8 kubus ya anak-anak. Sekarang lihat lagi gambar yang sebelahnya. Di sini ada gambar kubus. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu deret ini ada 10 kubus. Jadi kalau ada 2 deret berarti ada 20 kubus. Nah, sekarang lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada gambar kubus ratusan anak-anak. Artinya begini, di gambar kubus ratusan ini. Gambar kubus ratusan ini di dalamnya ada 100 kubus satuan, begitu maksudnya ya anak-anak. Jadi jumlahnya ada 100 kubus. Nah, kalau ada 2 sekarang kubus ratusan, maka jumlahnya berapa? Jumlahnya menjadi 200 kubus. Mengerti anak-anak? Baik, sekarang kita ke latihan soal dulu ya anak-anak, supaya anak-anak lebih memahami. Nah, sekarang Bapak kasih soal. Di sini ada satu gambar kubus ratusan, berarti nilainya 100. Di sini ada 3 gambar kubus puluhan, berarti nilainya 30. Nah, di sini ada gambar 8 kubus satuan, jadi nilainya 8. Nah, jika semua ini kubus ini dijumlahkan, maka banyak kubusnya ada 138. Nah, cara membacanya 138. Cara menulisnya 138 ya anak-anak.
tapi membacanya 138. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal yang pertama ada gambar 1 kubus ratusan. Jadi nilainya ada 100. Terus di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 kubus puluhan. Jadi nilainya 70 ya anak-anak. Nah, di sini sekarang ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kubus satuan. Jadi nilainya 8. Nah, kalau semua ini dijumlahkan, maka nilainya menjadi 178. Kalau dibaca 178. Kalau menulisnya 178 ya anak-anak, tapi kalau dibaca 178 ini 178. Lanjut, satu soal lagi. Di sini ada gambar 1 kubus ratusan. Masih ingat anak-anak kalau 1 gambar kubus ratusan itu nilainya berapa? Nilainya 100. Nah, di sini sekarang kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 gambar kubus puluhan, berarti nilainya 70. Nah, di sini hanya ada 1 anak-anak, 1 gambar kubus. Berarti nilainya ada 1. Nah, jika kalau semua ini digabungkan, ditambahkan, dijumlahkan, jadi banyak kubusnya ada 171. Cara membacanya 171 ini 171. Kalau menulisnya 171. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita belajar membaca bilangan. Tadi di soal-soal yang tadi kita sudah membaca bilangan ya anak-anak. Sekarang kita ingat-ingat lagi. Di sini Bapak mempunyai bilangan 135. Apakah kita baca 135? Salah ya anak-anak, cara membacanya bukan begitu. Nah, sekarang Bapak akan ajarin anak-anak cara membaca bilangan 135 ini. Yang pertama, angka 1. Angka 1 yang ini ya anak-anak mempunyai nilai tempat ratusan, maka dibaca 100. Terus angka 3 mempunyai nilai tempat puluhan, maka dibaca 30. Terus angka 5 yang paling belakang ya anak-anak itu mempunyai nilai tempat satuan, maka dibaca 5. Jadi 135 ini dibaca yang benar itu adalah 135. Paham ya anak-anak? Sampai di situ. Baik, selanjutnya kita belajar menulis bilangan. Nah, kebalikannya yang tadi ini anak-anak. Tadi anak-anak membaca, sekarang menulis bilangan. Nah, di sini ada bilangan 323. Nah, bagaimanakah kita caranya untuk menulis bilangan 323 ini? 300 berarti ini ratusan ya anak-anak. 300 berarti kita tulis di depan, yaitu angka 3. Setelah itu puluhannya ada berapa? Ada 20, berarti kita tulis 2 di belakang angka 3. Setelah itu kita lihat satuannya. Satuannya ada 3, berarti kita tulis 3. Maka 323 dapat ditulis 323. Nah, selanjutnya 255. Kita lihat ratusannya dulu, pasti tempatnya paling depan. Ratusannya ada 2, 200, berarti kita tulis angka 2 di depan. Angka 2. Nah, setelah itu kita lihat puluhannya ada berapa? Ada 50, berarti 5 di belakang angka 2. Setelah itu kita lihat satuannya. Satuannya juga ada 5, berarti paling belakang kita tulis angka 5. Jadi 255 bisa ditulis 255. Begitu ya anak-anak cara belajar menulis bilangan. Jadi demikian pembelajaran untuk hari ini ya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti di pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 1 pembelajaran 1. Jadi sampai jumpa di pembelajaran
berikutnya di subtema 1 pembelajaran 2.